Halo semuanya, selamat datang di Posi, podcast singkat bersama dengan aku, Salsa. Yang tentunya pada podcast hari ini, kita akan memperbincangkan suatu topik yang sepertinya cukup menarik untuk di kalangan anak muda zaman sekarang ya. Yang dimana untuk membahas tentang topik ini tuh aku nggak bakal bicara sendirian, tapi aku ditemani dengan kedua temanku nih. Yang pertama itu ada Dinda dan juga Naila. Hey, Halo guys. Nah, sebelum kita masuk nih ke dalam podcastnya, lebih baik kita kayaknya tanya-tanya dulu deh. Kabar gimana dari dua narasumber kita ini? boleh. Gimana sih kabarnya? Kalau buat aku hari ini cukup lumayan bagus, alhamdulillah. Dan bagaimana dengan Naila? Alhamdulillah, baik. Baik, berarti sama-sama dalam keadaan yang baik ya. Ya. Kira-kira kesibukan apa sih akhir-akhir ini? Kalau buat kali ini sibuknya tuh ya paling tugas, kayak gitu aja ngerjainnya. Tugas sih lebih banyak juga, tugas ya. Sama aku juga Tugas kuliah, juga. tugas, sama kumpul-kumpul sama teman-teman keluarga aja. Karena mungkin juga udah akhir semester ya, jadi pasti udah ketemu sama yang namanya tugas akhir kan ya. Tugas akhir dan ini juga di penghujung tahun gitu Benar, kan. Nah kira-kira kalau di penghujung tahun gini nih, ada nggak sih rencana kegiatan gitu untuk menghabiskan hiburan di akhir tahun ini? Kalau buat aku sih di rumah aja ya. Kalau buat akhir-akhir tahun ini karena emang punya tugas yang cukup banyak dan padat, jadi lebih baik kita di rumah aja deh ya. Bagaimana Naila? Kalau aku sendiri sih udah ada rencana mau kumpul-kumpul keluarga, sama ada kumpul sama temen juga. Cuman ya sambil nugas juga sih, karena kan emang lagi banyak kan. Iya, dibagi-bagi waktu. Berarti dari dua narasumber kita ini punya kesibukannya masing-masing gitu. Ada juga yang akan menghabiskan waktu untuk liburan bersama keluarga, ada juga mungkin yang nyambi juga untuk ngerjain tugas karena emang tugas lagi banyak-banyaknya ya. Kalau misalnya kan pasti liburan nanti tuh bakal menghabiskan waktu lebih banyak di rumah juga kan. Nah, biasanya kan kalau misalnya lebih banyak di rumah itu kita lebih sering menggunakan handphone ya. Boleh tahu nggak sih berapa lama masing-masing dari kalian dalam penggunaan handphone itu sendiri? Nggak lama, cuman kadang dijeda gitu loh sih. Kayak misalnya lagi main HP, terus sambil diselingin kayak kegiatan lain gitu aja udah. Sama sih aku juga. Nggak yang full lihat handphone berjam-jam, dikeling-kelingin ngerjain sesuatu juga, atau ngobrol sama orang rumah. Dan biasanya apa sih yang aplikasi yang sering kalian buka ketika menggunakan handphone itu? Kadang top paling kita semua pasti suka dong scroll TikTok. Terus juga Instagram, itu juga aja. Kalau aku TikTok juga, Twitter juga. Berarti memang lebih banyak penggunaan TikTok, Instagram, sama Twitter di luar dari WhatsApp ya. Sebenarnya kalau untuk buka WhatsApp sendiri kita pribadi udah punya pressure tersendiri ya. Jadi kalau misalnya buka WhatsApp tuh harus benar-benar mempersiapkan ini sih. Oke, berarti bicara soal Twitter nih ya atau X gitu. Pengguna Twitter atau X itu kan banyak banget ya. Dan terkadang di Twitter juga selain ada konten-konten, di sana juga terkadang berita-berita itu cepat banget nih kembarnya. Nah, berita yang menyebar ini tuh terkadang kalau misalnya kita nggak buka Twitter sama sekali gitu, Twitter atau X, kita tuh jadi ketinggalan apa yang lagi diperbincangkan sama pengguna Twitter atau X ini. Sehari aja kita nggak buka Twitter tuh kadang apa sih yang berita apa sih yang ketinggalan gitu maksudnya. Yang kita nggak tahu itu apa. Nah, hal ini juga berdampak sama istilah-istilah baru yang sering banget digunain sama pengguna Twitter gitu. Misalnya contohnya tentang kalau misalnya kita ngebahas tentang diri ya, update diri, value, itu tuh pasti udah nggak asing deh kayaknya kalau pengguna Twitter. Cuma untuk di luar dari pengguna Twitter kayaknya masih apa sih upgrade diri, apa sih value itu berdasarkan dari penggunaan aplikasi yang sering digunakan oleh teman-temanku ini yaitu TikTok, Instagram, dan Twitter, dan aku juga sebenarnya pengguna Twitter. Jika kita membahas soal Twitter nih atau aplikasi X ini, dimana kan selain menyediakan konten-konten gitu ya,
ada juga penyebaran berita yang sangat cepat di Twitter ini. Ketika kita misalnya nggak membuka Twitter atau X atau meleng nih ya untuk nggak buka aplikasi ini, pasti kita langsung ketinggalan nih dengan update berita terkini gitu. Misalnya aja dengan istilah-istilah asing, istilah-istilah baru yang mungkin untuk pengguna Twitter sendiri udah tahu sih apa itu istilah baru itu. Tapi mungkin untuk di luar pengguna itu mungkin kayak masih kurang paham dengan konsep dari pengguna istilah asing ini gitu. Nah, ini juga berkaitan dengan tema yang akan kita bahas dalam podcast ini, yaitu terkait cara untuk upgrade diri agar menjadi lebih punya value. Nah, diambil dari judul tadi aja nih, cara untuk mengupgrade diri sehingga dapat menjadi lebih bervalue ini, kita bisa ambil dari dua kata kuncinya aja deh, upgrade diri dan value. Itu tuh udah dua kata asing yang kayaknya nggak semua orang itu paham arti sesungguhnya tentang upgrade diri dan value itu. Makna sesungguhnya itu seperti apa gitu. Tapi sebelum kita membahas kedua itu, kayaknya lebih enak kita bahas salah satunya dulu, yaitu upgrade diri. Nah, sebelum itu aku mau tanya deh ke kalian, pandangan kalian ya tentang upgrade diri itu apa sih? Kalau buat aku sendiri, upgrade diri itu untuk meningkatkan kualitas diri tentunya, yang bisa menjadi lebih baik lagi, yang lebih baik, yang lebih dari sebelumnya, yang menurut kita kayak kurang diri kita tuh kayak, oh kok belum bisa nih, belum kayak ini, belum kayak itu. Nah, akhirnya kita upgrade diri kita untuk bisa menjadi yang terbaik buat ke depan. Bagaimana dengan Naila? Sama sih, kalau aku tuh mikirnya kalau upgrade diri tuh kayak apa ya, mencapai aktualisasi diri, terus biar bisa nemuin konsep diri gitu kan. Karena kan kalau upgrade diri itu tuh pasti berkaitan erat sama kemampuan kita, keterampilan kita gitu kan, pemikiran kita, tindakan kita gitu. Jadi kalau misalkan emang kita mau mencapai upgrade diri ini atau mencapai aktualisasi diri, ya berarti kita harus bisa menerima diri kita dulu, harus bisa meningkatkan apa yang kita miliki lah, memperbaiki. Betul banget ya teman-teman. Jadi upgrade diri itu bisa dikatakan sebagai meningkatkan kualitas diri gitu, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Gitu. Dari mungkin yang pada awalnya kita belum bisa apa-apa, tapi dengan misalnya kita mempelajari sesuatu dari hal terkecil sekalipun, dari yang nggak bisa jadi bisa, dari yang nggak tahu jadi tahu. Gitu. Itu udah menjadi salah satu upgrade diri. Gitu. Yang dimana juga dengan upgrade diri ini itu kita pribadi jadi lebih mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan. Jadi kan perkembangan zaman ini kan semakin cepat ya teman-teman. Nah, perkembangan zaman yang semakin cepat itu tentu menghasilkan tantangan-tantangan terbaru. Nah, tantangan-tantangan terbaru ini tuh yang membuat kita harus bisa mengupgrade diri. Upgrade diri ini berarti kan sebagai bekal kita ya. Maksudnya untuk menghadapi tantangan itu, untuk melewati tantangan itu, kita harus bisa kita harus punya bekal untuk kita bisa melewati tantangan itu. Benar apa yang dikatakan oleh Naila. Untuk upgrade diri itu menjadi suatu bekal seperti misalnya kemampuan atau keterampilan yang nantinya bisa kita pakai untuk menghadapi tantangan-tantangan dunia itu gitu loh. Terus selanjutnya dengan upgrade diri ini juga kita bisa menjadi lebih profesional gitu. Misalnya kita membahas soal karir deh. Dalam mungkin untuk beberapa pihak yang sudah terjun ke dalam dunia karir, upgrade diri ini juga sangat penting karena dengan upgrade diri kan kemampuan dan keterampilan kita meningkat, kita juga jadi lebih profesional di dalam dunia karir gitu kan. Nah, sebelum itu aku pengen tanya deh, seberapa penting sih upgrade diri ini untuk kalian? Misalnya ketika kalian berkaca nih ya, terus kalian menanyakan hal tersebut, upgrade diri itu penting gak sih buat diri kalian sendiri gitu? Kalau buat pribadi sih penting ya, karena kan sebelumnya kan kita ketahui kayak, oh aku punya kekurangan bagian ini, punya kekurangan bagian. Nah, aku pengen nih mengupgrade nih kayak sebisa mungkin nanti aku terjun di suatu kayak masyarakat atau apa, aku bisa menyeimbangin
yang ada di situ. Jadi aku bisa punya pengalaman baru juga. Aku bisa belajar buat diri aku yang bakal buat nanti bekal nantinya, dengar kata Nangla tadi kan pengalaman. Oke, berarti untuk bagi Dinda untuk upgrade diri itu sangat penting karena Iya. ketika nanti suatu saat nanti Dinda terjun ke dalam dunia masyarakat, Dinda udah punya bekal nih, udah punya pegangan. Oh iya, ini loh kemampuan yang aku miliki, ini loh keterampilan yang aku miliki. Jadinya Dinda akan jadi jauh lebih percaya diri Iya. gitu ya ketika udah membekali hal itu. Kalau dengan Naila? Kalau menurut aku sama sih, penting juga karena kan kita kan manusia ya, pasti kan kita udah ngelewatin masa kecil, masa remaja, sampai masa dewasa, dan itu kan pasti banyak perubahan lah gitu. Dan kita juga kan nggak mungkin jadi kalau kita nggak mungkin memposisikan diri kita ya di situ aja gitu. Jadi kita mau nggak mau ya kita harus mencoba banyak hal, kita harus mencoba merubah diri kita sendiri, mengikuti jadi kayak Dinda bilang mengikuti perkembangan zaman, mengikuti usia kita, mengikuti apa yang sedang kita jalani gitu biar kita juga bisa mendapatkan hasil yang terbaik lah. Karena sesuai sama kemampuan kita, potensi kita gitu yang sedang berkembang. Bener ya apa kata Naila dan juga Dinda bahwasanya upgrade diri itu sangat penting untuk dilakukan oleh setiap individu karena bagaimanapun juga itu akan menjadi bekal suatu saat nanti ketika kita menghadapi suatu tantangan gitu. Kemudian juga dengan upgrade diri ini ketika kita melihat dari secara fisik ataupun mental akan jauh lebih baik, kayak jauh lebih bahagia, jauh lebih sejahtera karena ya kita udah punya bekal ini tadi gitu kan. Mungkin berbeda dengan orang-orang mungkin yang bukan nggak mau ya, belum untuk upgrade diri gitu. Mungkin mereka akan merasa kok seperti ini gitu ya, kok orang-orang bisa melangkah maju, kok orang-orang bisa siap menghadapi tantangan, kok sedangkan aku gini-gini aja. Nah untuk keluar dari untuk bisa upgrade diri pun kita harus bisa keluar dari zona nyaman gitu kan. Nah untuk teman-teman sendiri udah mulai ada kepikiran gitu untuk upgrade diri gitu, ada rencana atau apa gitu? Ada rencana, cuman kayak gimana sih, namanya juga manusia ya, ada juga kayak nanti dulu, tapi semakin kita punya niat terus kita kayak ngelihat sekeliling kita juga kan kayak masa kita mau stuck sih di situ di zona nyaman terus, kapan kita bergerak? Gimana dengan Naila? Kalau aku ya kepikiran sih pasti kepikiran karena kan ya pengen lah coba banyak hal gitu kan, pengen coba pengalaman baru, cuman kadang tuh masih ada rasa takut sih di akunya, kayak aku takutnya apa yang aku lakuin atau apa yang aku coba hal baru ini tuh nggak sesuai sama yang aku milikin, kayak kemampuanku nggak sesuai gitu. Jadi untuk keluar dari zona nyaman sendiri sih masih berusaha karena masih banyak ketakutan, terus juga belum nemuin hal yang cocok aja gitu. Baik, berarti untuk keinginan untuk upgrade diri itu ada dan pasti juga mungkin seiring berjalannya waktu sadar atau nggak sadar tuh kita tuh udah upgrade diri sebenarnya. Terkadang dari hal-hal terkecil ya atau hal-hal sepele sekalipun itu kita udah termasuk upgrade diri, kita udah belajar dengan apa yang awalnya kita belum pernah, terus kita mencoba untuk belajar, terus akhirnya jadi tahu cara melakukan ini, melakukan itu, akhirnya jadi bekal tersendiri buat kita gitu. Baik teman-teman semua, tadi kita udah ngebahas soal upgrade diri. Ketika kita ngebahas upgrade diri, pasti kita juga harus ngebahas tentang value, karena mereka tuh kayak satu kesatuan yang gak bisa dilepasin. Ketika kita selesai membahas tentang upgrade diri atau konsep tentang upgrade diri, kita juga harus membahas tentang konsep tentang value ini sendiri. Value itu tuh sebagai sebuah nilai kepercayaan yang dianut sama setiap individu gitu dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Yang dimana setiap individu itu punya nilai value-nya masing-masing gitu. Antara aku dengan Dinda dan Naila juga pasti punya value-nya masing-masing gitu. Karena balik lagi individu itu kan sifatnya unik ya. Mereka tuh punya kepribadian, punya karakter yang unik yang antara satu individu dengan individu lainnya itu pasti nggak sama. Nah, ketika membahas value ini, value itu terkadang dijadikan sebagai tuntunan kita, tuntunan
tuntunan kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita mengambil keputusan di setiap permasalahan yang kita hadapi, bagaimana kita juga memperlakukan orang lain gitu kan, itu termasuk value juga. Nah, ketika kita membahas tentang bagaimana kita bersikap pada orang lain, berarti kan bagaimana kita berinteraksi dengan lingkungan sosial kan. Nah, yang dimana bagaimana kita memperlakukan orang lain itu sendiri gitu. Nah, aku mau nanya deh, sebelum kita masuk ke yang lebih dalam, menurut kalian value itu apa sih? Kalau singkatnya ya, kita langsung garis bawah aja. Value itu lebih ke menghargai sesama manusia aja. Kayak, kamu mau dihargai ya hargai dulu lah orang kata. Oke, bagi Dinda value itu misalnya kita lihat dari aspek berinteraksi dengan sosial. Bagaimana Dinda menghargai orang lain, bagaimana Dinda memperlakukan orang lain dengan baik gitu kan. Kalau untuk menurut Naila sendiri nih, value itu apa sih buat Naila? Kalau menurut aku pribadi, value itu tuh kayak prinsip, nilai yang tadi udah dijelasin juga. Terus ada hasil evaluasi. Jadi kan kalau misalkan kita udah mengupgrade diri nih, kan pasti ada hal-hal yang tadinya mungkin kita kurang, jadi kita perbaiki, terus kita jadi bisa lebih baik lagi. Nah, value itu tuh ibaratnya menurutku kayak pencapaian aja sih. Itu dari diri kita sendiri gitu. Kalau misalkan kita udah upgrade diri, ya berarti value kita naik. Jadi misalkan gini, aku nih orangnya itu dulu tuh nggak bisa ngatur waktu, gitu kan. Terus aku berusaha untuk memperbaiki hal itu. Gimana caranya aku punya manajemen waktu yang bagus. Nah, dengan aku berusaha untuk memperbaiki diri, aku bisa untuk mengupgrade diri itu. Pada saat ini aku tuh ngerasa kalau oh ternyata aku tuh sekarang udah bisa loh ngatur waktu. Oh ternyata aku bisa loh memanajemen waktuku. Ternyata aku bisa loh on time, bisa loh disegani lah gitu karena punya menghargai waktu gitu. Dan ya itu jadi value waktu sendiri. Kalau aku tuh Baik, benar ya teman-teman. Untuk value itu sendiri bagi Dinda dan Naila itu sebenarnya ada perbedaannya, tapi tetap sama-sama dari bagaimana kita hasil dari si upgrade diri ini gitu. Karena ketika kita bisa untuk upgrade diri, berarti kan ketika kita mengupgrade diri itu kualitas dalam hidup kita tuh kan semakin meningkat ya, semakin baik gitu. Yang dimana juga bener apa kata Nanda, value itu sebagai nilai atau prinsip yang dimana juga biasanya hasil dari evaluasi apa yang pernah terjadi, kemudian kita belajar dari hasil itu, kemudian dijadikan, oh iya, berarti untuk next time-nya aku harus bisa jauh lebih baik gitu. Itu jadi dijadikan sebagai batu loncatan untuk menjadi lebih baik gitu. Seperti misalnya tadi yang dicontohkan sama Naila itu, dari awalnya sulit untuk menghargai waktu, kemudian dampak dari tidak menghargai waktu itu ternyata Naila mendapatkan sesuatu, akhirnya dia belajar lah dari hal tersebut. Terus kemudian jadi oh berarti aku tuh harus menghargai waktu lagi. Nah, hasil dari menghargai waktu itu ternyata Naila itu disegani juga, lalu juga ketika menjalani suatu kegiatan juga jadi jauh lebih enjoy karena bisa memanage waktu dengan baik. Kemudian juga untuk Dinda mungkin bagaimana Dinda untuk bisa memperlakukan orang dengan baik, walaupun memang nggak semua orang bisa memperlakukan kita dengan baik, tapi bagaimanapun kita harus bisa memperlakukan orang dengan baik gitu dalam berinteraksi gitu. Kalau ngebahas tentang balik lagi ke upgrade diri gitu ya, ciri-ciri tentang orang yang punya upgrade diri gitu. Pasti kan yang pertama itu orang yang udah bisa mengupgrade diri itu adalah orang-orang yang pastinya percaya diri gitu kan. Nah, percaya diri itu kan pasti luas banget ya kalau misalnya ditarik lagi. Nah, biasanya itu percaya diri kan berkaitan dengan mereka-mereka yang tidak takut sama kegagalan. ya benar. Terus sama berani untuk mencoba hal baru. Nah, aku mau tanya nih, kalian berani nggak sih untuk menghadapi kegagalan itu? Kalau satu titik, kalau kita nggak coba, pasti kita nggak tahu dong benar bakal gagal atau kalau buat mencoba itu kayaknya Jadi seenggaknya udah dicoba dulu Iya. ya, kayak urusan gagal atau enggak ya udahlah, yang penting udah nyoba gitu kan. Kalau untuk buat Naila sendiri, Sama sih. Maksudnya ya yang penting
coba dulu, dirasain dulu gitu kan. Karena kan kalau kita nyoba ya berarti kita punya pengalaman di situ gitu kan. Dan ya pengalaman itulah yang bisa membentuk kepercayaan diri kita. Ya benar. Di dalam percaya diri ini kan berarti tidak takut akan kegagalan dan berani untuk mencoba hal yang baru. Nah, mencoba hal yang baru dan tidak takut kegagalan itu kan berarti satu kesatuan ya. Iya. Maksudnya ketika kita berani untuk mencoba berarti kita udah keinginan untuk aku mau upgrade diri. Ya, akhirnya kita mencoba hal baru. Nah, untuk mikir kayak lancar atau enggak lancarnya, sukses atau gagalnya ya udah, yang penting kita coba dulu. Iya. Seenggaknya nanti kalau bisa gagal bisa coba lagi gitu kan. Kemudian juga ada mampu beradaptasi. Mampu beradaptasi itu berarti ketika kita berada di situasi atau kondisi yang asing banget nih dari yang kita biasa rasakan gitu kan. Nah, biasanya juga orang-orang yang udah bisa mengupgrade diri ini tuh mampu untuk survive di dalam kondisi atau situasi yang berbeda sekalipun. Nah, dimana ketika dia menghadapi suatu masalah, dia mampu untuk mencari solusinya. Nah, aku mau nanya nih, kalian udah bisa belum untuk mencari solusi ketika dihadapkan pada suatu masalah? Kayak suatu alternatif yang bisa, kayaknya kita bisa deh pilih untuk option A ini, atau misalnya option B atau option C gitu. Kayak udah memungkinkan deh kemungkinannya. Kalau untuk kayak gitu sih, aku sendiri masih belum buka. Karena ketika aku punya masalah atau apapun, aku lebih baik menghilang. Ya menghilang kayak, ntar juga bakal berubah sendiri, ntar juga bakal kayak selesai sendiri. Kayak, padahal kemungkinan kita harus menghadapinya. Iya, betul. Tapi gimana ya, kayak hal mencoba tadi masih bingung gitu loh. Jadi bagi Dinda mungkin ketika menghadapi suatu masalah mungkin untuk menarik diri dulu terlebih dahulu. Kadang emang ada individu yang ketika dia menghadapi masalah dia pengennya untuk merilekskan diri dulu baru bisa menghadapi si masalah itu. Jadi supaya takut lebih ke ini sih, memikirkan kemungkinan apa yang mungkin akan terjadi dan takutnya salah memilih langkah. Jadi harus dipikirkan lebih dahulu. Kalau untuk Naila gimana ketika menghadapi suatu masalah itu? Kalau aku sih, kalau misalkan dibilang solusi, ya bisa aja sih aku bisa udah lumayan bisa untuk mencari solusi. Cuma ya itu pasti bakal minta bantuan ke orang-orang terdekat. Karena kan aku juga kan belum pernah, maksudnya ada masalah yang belum pernah aku hadapin gitu kan. Jadi aku nggak tahu cara menyelesaikannya. Jadi aku paling minta tolong ke orang-orang dekat, kemana, minta mereka. Ya benar sih, karena kita kan sebagai makhluk sosial masih butuh bantuan orang lain. Jadi ketika kita menghadapi masalah kita masih butuh pandang orang lain. Kayak gimana sih point of view mereka ketika ada di posisi masalah itu gitu. Jadi bisa jadi tambahan referensi lagi buat kita gitu kan. Terus juga di mampu beradaptasi ini kita juga jadi punya rencana nih untuk kedepannya akan seperti apa. Karena kan mereka yang mampu beradaptasi itu berarti mereka mampu melihat ke depan bagaimana langkah selanjutnya. Untuk kalian pribadi nih, kalian udah bisa belum merencanakan sesuatu dalam hidup kalian supaya oh iya nanti tuh aku harus kesini. Jadi ada rencana yang pas gitu. Pasti semua manusia bisa dong berencana. Iya, tapi kan setiap manusia masih memikirkan kayak cara untuk mencapai rencana itu kita. Iya. Ya masih di posisi kayak gitu tuh kayak baru berencana tapi belum bisa mengambil kayak rencana itu kayaknya kapan sih kita jalan. Kalau untuk Naila sendiri? Kalau aku sih mungkin kepikirannya rencana yang jangka pendek aja sih. Yang mesti yang ada di depan mata aja. Karena kalau untuk jangka panjang juga kalau ditanya bisa apa enggak, bingung juga sih karena kan belum tahu ya ke depan akan seperti apa. Jadi ya paling dong saya jangka pendek. Karena juga ada istilah kayak kita bisa merencanakan ini dan itu, tapi kan kadang Tuhan yang menghendakkan. Jadi mungkin lebih kepada memikirkan rencana untuk kedepannya udah, cuman mungkin untuk jangka pendek aja, maksudnya kayak yang mungkin pasti akan terjadi aja, tapi untuk kedepannya mungkin kita selesaikan aja dulu yang pasti mungkin akan terjadi gitu kan. Terus juga masih di dalam mampu beradaptasi, terkadang mereka yang mampu mengupgrade diri gitu tidak mudah sentimental itu kayak mereka itu tidak mudah untuk terbawa suasana. Jadi maksudnya tuh ketika dia sudah menyelesaikan sesuatu hal,
dia mampu untuk melanjutkan langkahnya kembali. Jadi nggak berputar-putar di situ aja. Terus dia berani untuk move on gitu. Kalau untuk teman-teman nih, udah bisa belum melangkah maju ketika kalian dihadapkan sama suatu situasi yang kayak ini tuh penuh makna loh, tapi hidup itu terus berlanjut gitu. Tapi masih sih, ya pasti. Cuman kalau seiring waktu pasti bisa lah kita keluar dari cara itu kan. Ya, dengan alurnya. Kalau untuk Maila gimana? Sama tuh. Berarti mungkin pernah terjebak dalam situasi itu, tapi karena waktu terus berjalan, jadi ya mau nggak mau jalanin aja. kita harus melanjutkan kehidupan lagi gitu kan. Karena biasanya seiring berjalannya waktu tuh rasa penuh makna itu tuh pasti ya akan biasa aja gitu. Jadi lama-kelamaan tuh kayak udah ngalir aja gitu, benar apa kata dia. Kemudian juga mampu untuk mengenal diri sendiri. Nah ini yang biasanya jadi pertanyaan yang kayak sulit dijawab. Untuk aku pribadi pun kayak gitu. Mampu nggak untuk mengenal diri sendiri? Dari Dinda dulu deh. Masih belum sih. Karena kayak kita belum tahu kayak pengennya apa. Terus kayak emosinya kayak masih belum bisa stabil. Cara mengendalikannya gitu aja. 100% lah. Paling ya. Kalau untuk Naila sendiri udah bisa belum mengenal diri sendiri gitu? Sama sih aku juga mau. Aku juga apa ya, kalau ditanya orang bakatmu apa, skill kamu apa, kemampuan kamu apa, minatmu di mana, aku juga nggak tahu, bingung gitu. Kan kayak aku juga belum apa ya, mungkin yang belum menemukan aja sih bakat yang sesuai sama aku atau minat yang emang aku mau. Jadi ya kalau misalkan ditanya udah bisa mengenal diri sendiri atau belum, mungkin udah, tapi tanpa disadari aja. Kita belum yang aku sadarin banget gitu kan. Jadi masih butuh waktu lah, masih butuh proses untuk lebih mengenal diri sendiri. Bener banget apa kata Naila. Terkadang sebenarnya kita tuh udah mengenal diri sendiri, tapi kita tuh kadang belum menyadari hal itu. Ternyata kita tuh udah tahu loh tentang diri kita sendiri gitu. Apalagi tentang kelemahan sama kelebihan masing-masing gitu. Tapi ya terkadang emang ya butuh waktu, seiring berjalannya waktu sih kayak sadar, oh aku tuh kayak gini ya. Terus apalagi juga masukan dari orang-orang tuh kadang tuh bisa membuat kita jadi mengenal diri sendiri. Kemudian juga selanjutnya itu masih di dalam mengenal diri sendiri, biasanya tuh mereka tidak mudah untuk terpengaruh. Nah, kalau aku pribadi masih kadang suka terpengaruh sama orang lain gitu. Kalau untuk kalian masih bisa nggak? Maksudnya masih suka terpengaruh nggak sih sama orang lain? Saya kayak ya gimana gitu? Sama jawabannya kayak kamu tadi, masih suka terpengaruh kayak sama lingkungan apa yang ada. Berarti kayak kadang juga pertemanan pun ngaruh juga ya. Jadi kadang juga ada yang bilang kalau pinter-pinter lah nyari temen gitu, karena mereka bisa bawa pengalaman besar. Oh, enggak sendiri? Sama sih, justru aku ngerasa kalau aku tuh orang yang apa ya, yang gampang, bukan gampang juga sih, tapi aku kayak butuh orang lain untuk mempengaruhi aku gitu loh. Jadi kayak kalau misalkan aku lagi nggak mau melakukan sesuatu nih, tapi ada hal yang harus kerjain, dan aku butuh orang lain itu untuk mempengaruhi aku. Jadi ya emang orangnya lebih suka dikasih. Berarti kalau untuk Naila itu lebih ke mencari motivasi. Iya benar. Untuk lebih ke sisi positifnya berarti kalau untuk Naila. Tapi emang kadang kalau untuk pengaruh ini tuh bisa positif, bisa negatif sih. Bisa pengaruh karena ya pengaruh pergaulan ke arah yang negatif, atau misalnya pengaruh dijadikan kayak motivasi untuk bisa lebih positif lagi gitu. Terus juga mengenal diri sendiri itu berarti juga mampu untuk menyelesaikan masalah. Jadi ketika kita menghadapi masalah, dia mampu untuk menyelesaikan. Berarti sama aja kayak bagaimana untuk mencari solusi di bagian mampu beradaptasi itu tadi. Masih pada mengenal diri sendiri gitu ya. Ketika kita mengenal sendiri, berarti kita mampu untuk mengetahui apa sih kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri sendiri gitu. Salah satunya adalah ketika kita dihadapkan dalam situasi forum atau diskusi gitu. Ketika kita misalnya diminta untuk ayo dong sampaikan ide, saran atau pendapat kamu yang ingin kamu sampaikan gitu. Nah, untuk teman-teman nih, udah bisa belum sih untuk berpendapat ketika
dia ketika diminta atau mungkin inisiatif untuk aku mau dong berpendapat, udah berani belum? Kalau tingkatnya diri aku masih, kalau untuk berpendapat dia lah oke, karena masih ada rasa takutnya tidak didengar, tidak, ini kan intinya ya masih takut. Oh, alhamdulillah udah berani belum untuk berpendapat di situasi diskusi gitu? Sama sih takut. Kadang tuh kalau misalkan sebenarnya kalau ditanya mau berpendapat apa nggak mau, kadang tuh udah kepikiran apa yang mau diomongin tuh kepikiran, cuman nggak berani untuk mengutarakan itu loh, nggak berani untuk nanya, nggak berani untuk bilang, nggak berani buat ngasih kayak tanggapan segala macam, karena ya kayak tadi Dinda takut salah ngomong atau takut yang aku omongin tuh nggak sesuai lah sama apa yang lagi dibahas. Jadi ya masih takut lah kalau untuk disuruh mengutarakan apa yang aku pikirkan. Bener ya. Kadang juga untuk kita berpendapat itu jadi suatu masalah juga ketika kita memikirkan spekulasi bagaimana penilaian orang gitu. Sebenarnya untuk menyampaikan pendapat itu pasti ada keinginan. Cuman untuk berani mengatakannya itu masih agak sulit gitu ya, karena itu dia mikirin bagaimana penilaian orang, relevan atau enggaknya apa yang kita sampaikan dengan topik yang lagi dibahas gitu kan. Terkadang hal-hal seperti itu juga jadi penghambat buat diri kita sendiri. Cuman tapi mungkin pasti aku yakin ya di antara kalian juga ada kesempatan yang mungkin kalian berani untuk menyampaikan pendapat itu. Jadi lebih kayak ya udahlah, yang penting berani untuk bersuara dan menyampaikan apa yang ada di kepala gitu. Kemudian juga selanjutnya ciri-ciri dari orang yang mampu mengupgrade diri adalah mampu mengelola diri sendiri. Nah, ini biasanya itu berkaitan dengan bagaimana kita mengatur prioritas apa yang harus lebih dulukan dibanding yang lain gitu. Kemudian juga mampu untuk mengelola stres. Nah, kita bahas dulu nih ya tentang mampu untuk mengatur prioritas gitu. Untuk kalian berdua, sudah mampukah untuk mengatur prioritas mana yang harus didulukan dan mana yang nanti deh gitu? Tapi udah bisa ini gak sih menyadari kalau kayaknya ini harus diduluin deh daripada yang lain gitu. Kayak lebih duluin tugas deh biar kayak enak gitu ke depannya. Oh, untuk Maila sendiri? Sama apa ya? Udah, kalau prioritas tuh kadang bisa aku rencanain dari jangka panjang, dari waktu-waktu sebelum-sebelumnya. Tapi kadang juga aku tuh malah kayak menanti-nanti. Nantiin aja deh. Kalau misalkan emang gak urgent banget ya. Cuman ya kadang masih bisa lah untuk memprioritaskan hal itu. Aku juga sama sih sama Ken. Maksudnya udah bisa memprioritaskan mana yang harus diduluin gitu. Cuman terkadang ya itu tadi kita bisa merencanakan semuanya. Tapi ketika menjalani hal itu tuh kadang ada sifat yang jelek banget ini, menunda. Itu kadang suka gini banget sih. Sifat-sifat menunda kayak ntar deh, nunggu deh. Si A aja belum, ya udah deh ntar aja. Pasti kayak gitu kan. Apalagi kalau udah soal tugas nih gitu. Bisa nunggu deadline dulu baru semangat itu dirasain bisa gitu kan. Bagaimana kita mengatur prioritas apa yang harus lebih dulukan dibanding yang lain gitu. Kemudian juga mampu untuk mengelola stres. Nah, kita bahas dulu nih ya tentang mampu untuk mengatur prioritas gitu. Untuk kalian berdua, sudah mampukah untuk mengatur prioritas mana yang harus didulukan dan mana yang nanti deh gitu? Belum. Tapi udah bisa ini gak sih menyadari kalau kayaknya ini harus diduluin deh daripada yang lain gitu. Oke. Lebih duluin tugas deh biar kayak enak gitu ke depannya. Oh, untuk Maila sendiri? Sama apa ya? Udah, kalau prioritas tuh kadang bisa aku rencanain dari jangka panjang, dari waktu-waktu sebelum-sebelumnya. Tapi kadang juga aku tuh malah kayak menanti-nanti. Nantiin aja deh. Kalau misalkan emang gak urgent banget ya. Cuman ya kadang masih bisa lah untuk memprioritaskan hal itu. Aku juga sama sih sama Ken. Maksudnya udah bisa memprioritaskan mana yang harus diduluin gitu. Cuman terkadang ya itu tadi kita bisa merencanakan semuanya. Tapi ketika
menjalani hal itu tuh kadang ada sifat yang jelek banget ini, menunda. Itu kadang suka ini banget sih. Sifat-sifat menunda kayak ntar deh, nunggu deh. Si A aja belum, ya udah deh ntar aja. Pasti kayak gitu kan. Apalagi kalau udah soal tugas nih gitu. Misalnya nunggu deadline dulu baru semangat itu ngerasain biasanya gitu kan. Terus juga selanjutnya mampu untuk mengelola stres gitu. Kalau untuk aku pribadi terkadang mampu untuk mengelola stres, tapi terkadang ada posisi di mana kita jadi burnout sendiri gitu. Nah, kadang tuh kalau kita udah jenuh sama suatu kerjaan, itu kan jadinya kayak stres, penat sendiri kan, dan akhirnya burnout kan. Terkadang bisa mengelola stres, tapi terkadang juga yang namanya juga manusia, maksudnya kayak nggak yang benar-benar bisa mampu mengelola diri sendiri gitu. Kalau untuk teman-teman sendiri gini, udah bisa belum mengelola stres, dan bagaimana sih cara kalian untuk mengelola stres itu untuk bisa lebih enjoy mengerjakan pekerjaan gitu. Kalau buat diri aku sendiri, kalau untuk mengelola stres lebih kayak ngapain sih dipikirin, kan juga hilang sendiri. Oke. Udah kita lakuin aja kegiatan biar dia hilang. Itu lebih kayak gitu aja. Aku masih sih. Oke, berarti buat Dinda itu mengolah stres itu ya udah berarti nanti juga lewat sendiri gitu. Karena ya paling utama ya bagaimana kita untuk enjoy melakukan kegiatan sehari-hari gitu. Oh, itu Kailah cara untuk mengelola stres itu. Kalau aku mungkin caranya kadang aku pasti cerita ke orang lain atau ke teman-teman dekat, ke orang tua kadang. Kalau aku lagi stres banget atau aku udah capek banget nih, aku ngobrol. Terus kalau misalkan aku butuh saran ya aku minta saran. Terus kalau misalkan emang aku benar-benar lagi nggak mau ngobrol atau nggak mau ngelakuin sesuatu, ya aku paling ya tidur atau mungkin main handphone aja. Maksudnya biar nggak terlalu fokusku bukan cuma ke stres aja, kayak jadi aku cari kegiatan lain. Ini juga ada perbedaan ya, maksudnya di antara Dinda yang mungkin kalau misalnya ketika stres berarti ya udah aja pasti udah lewat, pasti akan lewat gitu. Nah untuk Kailah mungkin ketika menghadapi stres dia harus cerita, dia harus sharing, sudah dia juga harus dapat namanya nasihat lebih ke saran atau pendapat atau pandangan orang lain gitu juga. Mengistirahatkan diri juga biar nggak makin stres, itu juga salah satunya sih. Terus selanjutnya untuk ciri-ciri orang yang dapat mengupgrade diri adalah dia mampu untuk mandiri. Kalau misalnya membahas soal mandiri ini tuh kayaknya kadang-kadang bisa mandiri, kadang-kadang enggak. Untuk teman-teman sendiri nih, udah bisa belum mandiri sama diri sendiri? Kalau untuk mandiri masih belum benar-benar ngerasa mandiri banget. Kayak kadang mandiri, kadang enggak, kadang kayak ya udah ntar. Tapi mampu nggak untuk mengurangi ketergantungan pada orang lain? Berarti mandiri sepenuhnya belum, tapi untuk mengurangi ketergantungan dengan orang lain sudah bisa gitu. Oke, kalau untuk Nanda sendiri udah bisa belum mandiri? Sama sih kayak Dinda, jadi yang kalau ditanya mandiri apa enggak, ya aku bisa ngelakuin sesuatu. Ada hal-hal yang bisa aku lakuin sendiri, cuman ada hal lagi yang memang aku masih butuh orang lain atau butuh orang tua gitu ya. Berarti untuk mandiri sendiri sebenarnya balik lagi ke pribadi masing-masing gitu ya. Mandiri sepenuhnya emang belum bisa, tapi kan karena memang kita sebagai manusia makhluk sosial masih butuh bantuan orang lain, jadi mungkin untuk beberapa kesempatan kita masih bisa mandiri, tapi untuk mungkin ada suatu hal yang memang kita membutuhkan orang lain ya berarti kita meminta bantuan orang lain gitu kan. Tadi kita udah ngebahas tentang konsep dari upgrade diri, kita juga udah bahas tentang konsep dari value itu, kemudian juga kita udah bahas ciri-ciri orang yang udah mampu mengupgrade diri dan punya value gitu kan. Nah selanjutnya itu keuntungan dari upgrade diri. Jadi ketika kita mampu untuk mengupgrade diri kan pasti otomatis ada keuntungan dong yang kita peroleh gitu kan. Gak mungkin dong kalau bisa ketika kita upgrade diri tapi yang kita peroleh malah hal-hal yang negatif, ada hal yang jelek, itu pasti gak mungkin. Pasti adanya keuntungan. Nah yang pertama itu keuntungan dari mengupgrade diri itu adalah kita jadi super sulit. Jadi kayak kita dapat mengurangi rasa stres itu sendiri. Jadi kan misalnya ketika kita dulu belum mengupgrade diri itu pasti kita kayak cenderung
kok orang lain udah maju ya, kok orang lain bisa melakukan hal itu, tapi kok kita belum sampai di posisi itu gitu kan. Dan ini juga biasanya menjadi kebiasaan yang jelek ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain gitu kan, karena kan kemajuan kita dengan orang lain pasti beda-beda gitu mana. Ini tuh terkadang ada kesalahan gitu. Nah, oke, kita lanjut. Jadi ketika kita mampu untuk mengupgrade diri, kita juga mampu untuk mengurangi stres dan kecemasan itu. Karena ya, balik lagi, kita udah bisa mengupgrade diri, kita juga udah punya bekal untuk kemampuan dan keterampilan itu. Sama yang udah kita bahas sebelumnya gitu ya, terkait mengelola stres dan kecemasan gitu. Untuk teman-teman kita nih, Naila dan Ninda juga, mereka masih belajar untuk mengolah stres dan kecemasan seiring berjalannya waktu gitu kan. Karena ya emang semua gak instan gitu ya, jadi kayak semua masih butuh proses gitu. Terus selanjutnya juga mereka yang mampu untuk mengupgrade diri gitu punya keuntungan lebih matang ketika mengendalikan emosi gitu, karena mereka ya jauh lebih tenang gitu. Mereka juga ketika mereka dihadapkan dengan suatu masalah atau misalnya kesalahan, mereka mampu untuk mengendalikan si emosi itu sendiri gitu. Selanjutnya juga mampu untuk menghadapi krisis gitu ya. Jadi ketika kita menghadapi suatu permasalahan atau krisis, mampu untuk melewati itu. Jadi dengan mencari solusi-solusi atau kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, dan mungkin itu jadi salah satu hal untuk pilihan gitu yang udah dibahas sebelumnya juga untuk Dinda dan Naila juga. Mungkin belum sepenuhnya bisa melewati si masa krisis itu, tapi dengan seiringnya berjalannya waktu juga dengan mungkin dorongan juga untuk bisa melangkah maju, baik Dinda dan Naila juga bisa untuk melewati krisis dalam kehidupan gitu kan. Terus juga mampu meningkatkan percaya diri gitu, baik juga Naila ataupun Dinda juga masih belajar untuk bagaimana meningkatkan percaya diri gitu kan, sehingga nantinya dengan ya itu tadi mengupgrade diri misalnya dengan membaca buku gitu kan, bisa meluaskan wawasan gitu kan, pengetahuan juga, mencoba hal baru juga bisa lebih percaya diri kita. Jadi ketika kita berbicara dengan orang gitu kan, lebih pede aja gitu. Terus juga hubungan interpersonal juga jadi lebih sehat seperti yang udah dibahas tadi ya. Bagaimana dengan Nela juga Dinda, bahwa pertemanan itu sangat penting, sehingga nantinya juga kalau misalnya udah mampu upgrade diri, punya hubungan sosial yang lebih sehat gitu kan. Terus juga membangun jaringan sosial ini penting banget ya, karena perkembangan zaman yang semakin cepat juga kan, kita butuh banget jaringan sosial gitu kan. Bagaimana nanti ketika misalnya mencari pekerjaan dan lain sebagainya gitu, kayak berteman dengan siapapun, membangun relasi dengan siapapun. Dan aku mau nanya deh sama kalian, kan membangun suatu hubungan relasi pertemanan itu kan sangat baik kan. Nah, untuk kalian pribadi udah bisa belum keluar dari zona nyaman kalian untuk bisa gabung ke dalam misalnya kayak sebuah komunitas, atau misalnya kayak perkumpulan atau misalnya kayak organisasi untuk kayak ya udah untuk saling sharing, untuk nambah-nambah teman. Kalau buat aku sih masih antara kantor organisasi. Apa yang aku bisa baru aku mau. Oh, berarti lebih kayak bisa udah ada keinginan untuk gabung dengan suatu komunitas atau organisasi, cuman kayak nggak semua diikutin, tapi yang sesuai dengan minat aja gitu. Oke, kalau untuk Naila sendiri? Kalau aku sih, aku kan emang saat ini gak ikut organisasi apapun. Karena aku tuh selalu mikir, aku takutnya gak bisa bagi waktu loh. Jadi karena aku kan orangnya tuh kalau udah fokus sama satu hal tuh kadang suka susah kalau untuk harus fokus ke banyak hal. Jadi mungkin lebih ke relasinya tuh lebih ke pertemanan aja sih. Terus bukan organisasi, tapi pertemanan kayak misalnya di kelas, ada teman-teman yang dulu jaga aja deh. Jadi untuk Dinda udah mulai untuk ikut organisasi atau
komunitas gitu, tapi memang yang sesuai dengan minatnya. Terus kalau untuk Naila mungkin lebih ke apa ya, lingkup yang lebih intim, maksudnya kayak pertemanan misalnya di kelas atau di kampus atau misalnya kayak sekolah dan lain sebagainya gitu. Tapi memang sama-sama udah berusaha untuk membangun suatu jaringan sosial atau ya itu. Kemudian juga tadi kita udah ngebahas tentang keuntungan yang banyak banget keuntungannya gitu kan. Dari mulai dengan mengupgrade diri juga bisa mengurangi stres, terus juga mampu mengembangkan kematangan emosi juga, kemudian mampu untuk menghadapi krisis juga, terus juga lebih kepercaya diri, terus hubungan interpersonal juga jadi lebih sehat dan meluas, terus jaringan sosial juga banyak apa ya, terbangun dimanapun gitu. Terus untuk yang terakhir nih, kita akan membahas tentang cara untuk update diri. Cara untuk upgrade diri agar menjadi lebih punya value. Nah, ini juga menjadi topik yang tadi yang udah aku mention di awal, yaitu kan topik kita itu tentang cara untuk upgrade diri agar menjadi lebih punya value. Nah, cara-cara ini tuh yang mungkin bisa digunakan sama teman-teman semua ya. Baik untuk kita pribadi di sini maupun teman-teman yang ada di rumah gitu kan. Yang pertama itu kenali kebutuhan diri. Ya, kenali apa sih keinginan kita, apa sih keinginan terbesar kita dalam menjalani hidup ini. Terus juga kenali kelebihan dan kekurangan dalam diri kita gitu. Apa sih kelebihan kita, apa sih kekurangan saya, kekurangan apa sih yang harus kita perbaiki sehingga nanti bisa jadi kelebihan kita gitu. Terus juga terkadang untuk mengenali kebutuhan diri sendiri juga baik dari secara fisik maupun secara mental gitu kan. Terus juga bangun hubungan yang sehat seperti yang udah kita jelasin tadi bareng-bareng, yang misalnya kita udah bincangkan bareng-bareng gitu bahwa pertemanan itu punya apa ya, berdampak yang luar biasa gitu sama kita gitu. Jadi bangun hubungan sosial yang sehat, cari temen yang emang satu frekuensi itu penting banget ya. Cari temen yang satu frekuensi, yang maksudnya punya visi misi yang sama, itu tuh penting banget. Karena kalau misalnya udah menjalin pertemanan sama yang enggak sefrekuensi itu kadang malah jadi nggak awet, dan iya kadang suka masih ada bentrok-bentrok gitunya kan. Terus juga cari lingkungan yang mendukung. Ini lebih kepada keluarga juga sih. Keluarga itu kan sering banget kita temui ya. Lebih sering kita temui malahan. Nah, terkadang mungkin untuk beberapa pihak keluarga mungkin bukan menjadi tempat yang mendukung untuk beberapa pihak, tapi mungkin misalnya kayak pertemanan juga itu bisa menjadi salah satu hal yang mendukung. Terus kalau keluarga ya itu pasti, cuman ya terus juga pertemanan itu pasti. Jadi carilah lingkungan yang benar-benar bisa bagaimana mendukung kelebihan kamu gitu dan mendorong kamu untuk ayo, kekurangan kamu itu bisa jadi kelebihan kamu, memotivasi gitu. Kemudian juga ya tadi udah dijelasin, dikenali kebutuhan itu tentang kekuatan sama kelemahan. Kemudian juga tetapkan tujuan hidup. Nah, tetapkan tujuan hidup ini, apa sih tujuan kamu dalam hidup ini? Pastinya kita punya tujuan gitu. Karena aku mau nanya nih, tujuan kalian tujuan kalian dalam hidup ini tuh apa sih? Jadi tujuan hidup aku saat ini kayak ya pasti dong dengan mengajarkan orang tua, dengan mengajarkan orang-orang di terdekat. Terus masih pengen mengekspor tempat-tempat yang belum pernah aku ini sih yang menurut aku. Kalau untuk Maila? Kurang lebih sama, pengen mencapai kesuksesan pasti, pengen membagian keluarga, orang-orang terdekat. Terus juga mungkin aku pengen cobain banyak hal yang sebelumnya nggak pernah aku coba. Terus mungkin apa ya, pengen ngelakuin sesuatu yang bisa bermanfaat buat orang. Pada intinya tujuan hidup setiap manusia itu pasti berbeda-beda gitu. Pasti yang paling utama adalah tujuan hidup yang pengen banget kita lakuin, misalnya kayak mengeksplor tempat gitu kan, mencoba segala hal yang belum kita pernah coba gitu kan, dan masih banyak lain. Terus selanjutnya juga belajar dari kesalahan. Seperti apa yang dikatakan Naila juga sebelumnya, ketika kita melakukan kesalahan, jangan jadikan itu sebagai malah kita jadi terpuruk, tapi jadikan kita tuh sebagai belajar untuk ya pasti bisa, maksudnya jadikan itu sebagai batu loncatan ya untuk
lebih baik lagi dan tidak mengulangi kesalahan gitu. Terus ini yang paling penting sih, kembangkan keterampilan baru. Untuk kembangkan keterampilan baru ini bisa dilakukan di mana aja sebenarnya. Bisa kayak ikut workshop, seminar, terus misalnya juga perbanyak baca buku, itu juga bisa memperluas wawasan, pengetahuan. Juga misalnya ada teman-teman yang tertarik untuk belajar bahasa baru, ikut misalnya kayak ikut bimbel bahasa Inggris kah, bahasa Korea, bahasa Cina gitu. Karena kan untuk kita tarik misalnya ke dalam dunia karir gitu ya, banyak perusahaan-perusahaan yang menginginkan pelamarnya itu bisa menguasai bahasa Inggris gitu kan, itu paling minimal. Apalagi kalau misalnya bahasa Cina itu udah pasti kayaknya bakal masuk kualifikasi gitu kan. Jadi belajar dari hal-hal kecil tapi dampaknya itu akan luar biasa ke diri kita gitu. Jadi dari mulai ini sih, pelajari dari hal yang kalian sukai. Misalnya kayak suka belajar bahasa, nah itu coba tekuni lagi, itu pasti bakal membuat kalian jadi lebih ke upgrade dan akhirnya nanti punya value gitu. Terus juga temukan tujuan hidup, sama tadi yang udah dijelasin. Untuk cara untuk kita mengupgrade diri tuh apa sih yang pengen kita tuju gitu, apa sih yang pengen kita capai gitu kan. Jadinya tentukan tujuan hidup kalian gitu, yang mungkin bukan jangan ya, lebih ke coba untuk lebih pikirkan diri sendiri dulu gitu, kayak bahagiakan diri sendiri. Itu sih pada intinya. Jadi pada posting hari ini ya, podcast singkat hari ini tuh kita ngebahas tentang cara untuk update diri dan menjadi lebih punya value. Nah, baik, tadi kan kita udah ngebahasnya banyak hal tentang update diri dan value juga gitu. Dan terakhir juga ditutup dengan bagaimana sih cara kita untuk mengupgrade diri sehingga kita punya value itu sendiri gitu. Nah, kalau pesan dari aku juga masih sama-sama belajar. Nailah dan Dina juga masih sama-sama belajar. Pesan untuk teman-teman yang ada di rumah nih yang nanti nonton podcast ini gitu kan. Jangan takut untuk upgrade diri. Jangan juga merasa tersaingi ketika orang-orang di sekitar itu udah mulai. Malahan jadikan mereka itu sebagai motivasi kita untuk kayak mereka bisa dan aku juga bisa. Itu kalimat yang paling positif. Mereka bisa, aku pun bisa. Nah, kemudian juga lakukan upgrade diri itu dari hal-hal yang paling kalian sukai aja. Misalnya kayak kalian suka K-pop, terus kalian belajar bahasa Koreanya, itu tuh udah termasuk upgrade diri gitu loh. Upgrade diri. Kemudian juga buatlah diri kalian itu senyaman mungkin. Jangan terlalu mengikuti bagaimana orang gitu, bagaimana kita bisa diterima dengan orang. Yang penting adalah pikirkan diri kalian sendiri gitu, lakukan untuk diri kalian sendiri, bahagia untuk diri kalian sendiri. Dan mungkin untuk teman-teman ya, baik Dinda atau Naila, mungkin ada yang pesan-pesan yang pengen disampaikan kepada teman-teman di rumah gitu, karena kan kita juga sama-sama belajar untuk upgrade diri gitu. Pesannya gini aja ya, jangan pernah memaksakan kamu di tempat yang salah. Pasti kamu punya tempat yang bakal dihargai. Intinya jangan salah tempat. Kalau untuk Naila? Kalau aku sih mungkin pesannya ayo kita belajar buat lebih mengenal diri, kita belajar buat menerima, terus jangan takut untuk mencoba, lakuin apapun yang pengen dilakuin, coba banyak hal, eksplorasi yang emang kita sukai lah gitu, terus perbanyak interaksi sama orang lain, terus mungkin banyak mengambil pelajaran lah dari setiap pengalaman kehidupan gitu. Jangan jadikan kesalahan, kegagalan, kelemahan itu sebagai hambatan untuk kita berkembang. Yang paling utama lah ketika kalian update diri, usahain untuk enjoy, menikmati semua proses itu. Jangan jadiin beban, karena kalau udah beban pasti itu sulit banget menyelesaikannya gitu. Kayaknya kita udah di penghujung acara banget nih ya. Kita juga udah bahas banget seru, bahas tentang update diri dan value juga. Terus kita juga sama-sama belajar dan memperoleh pengetahuan baru tentang konsep upgrade diri, dan sama juga dengan value gitu kan. Dan aku harap juga teman-teman semua yang nonton nanti bisa mengambil hal-hal yang baiknya, hal-hal yang kurang baiknya mohon disingkirkan gitu ya. Semoga juga aku berharap kalian semua yang nonton bahagia selalu, mampu untuk
upgrade diri sehingga nanti punya value itu sendiri gitu. Yang penting enjoy aja sama kehidupan kalian. Jangan lupa bahagia, itu yang paling penting. Jangan lupa bahagia. Oke. Dadah. Thank Sampai you, bertemu guys. di lain kesempatan. Terima kasih sudah mengundang. Happy watching. Sek